Cimat punya cerita dengan judul Kesialan di Malam Satu Suro. Tanggal 1 Muharram atau peringatan malam Satu Suro tepat jatuh pada malam tadi. Masyarakat Jawa menyebut jika malam tadi merupakan malam keramat dengan berbagai mitos yang selalu mengiringinya. Misalnya saja, pada malam Satu Suro tersebut akan mendatangkan kesialan bagi siapa saja yang mengadakan pesta atau perayaan saat itu. Selain itu, masyarakat juga mempercayai bahwa para arwah akan kembali ke rumah untuk mengunjungi keluarganya saat malam Satu Suro tiba. Maka malam itu juga dikenal sebagai hari rayanya para arwah dan makhluk halus. Mengingat berkembangnya cerita ini sudah sangat pesat, tempat dibuatnya film yang berjudul Malam Satu Suro serta dibintangi oleh ratu film horor Susana. Ternyata ada sebuah kisah unik yang terjadi pada malam Satu Suro di Wonogiri, Jawa Tengah. Sebut saja namanya Sahroni. Ia bercerita bahwasanya pernah hanyut dalam sebuah suasana romantis yang terjadi di tengah kuburan di Waduk Gajah Mungkur. Saat itu Sahroni tidak sadar ditemukan oleh seorang warga pada waduk yang telah mengering karena kemarau. Kejadian ini terjadi pada tahun lalu. Saat kejadian, dia sedang memancing di waduk tersebut. Namun bukannya ikan yang ia dapat, dirinya justru ditemukan warga tidur sambil memeluk sebuah nisan dalam kondisi tanpa busana. Mengejutkannya lagi, saat dibangunkan Sahroni mengaku sempat hilang ingatan. Setelahnya dokter menyatakan jika dirinya mengalami dehidrasi. Akan tetapi, seseorang yang merupakan sesepuh desa mengatakan jika Sahroni nyaris dibawa oleh roh penunggu kuburan di tengah Waduk Gajah Mungkur. Pernyataan sesepuh desa ternyata senada dengan pengakuan Sahroni. Ia mengalami kejadian berbau supranatural. Diketahui jika waduk ini dibangun mulai 1976 dan mulai beroperasi pada 1982. Waduk itu terbentuk dengan membendung aliran Sungai Bengawan Solo dan dirancang sebagai salah satu flood control atau pengendali banjir. Saat dibangun, sebanyak 51 desa di 6 kecamatan harus ditenggelamkan. Seluruh warga di semua desa itu sebanyak 67.515 jiwa wajib mengikuti program transmigrasi keluar Jawa, antara lain menuju Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Ternyata ada sebuah mitos yang menyatakan jika sebuah makam akan tampak saat musim kemarau dan terlihat utuh. Makam tersebutlah yang saat itu dipeluk Sahroni selama 1 hari 1 malam. Sahroni, ia bertemu dengan seorang perempuan muda, selalu diajak berkeliling desa hingga menginap di rumahnya. Ia seolah mabuk cinta dengan sang perempuan yang ditemuinya, serta melupakan istri, 3 anak serta 5 orang cucunya. Perempuan muda itu mengaku bernama Nita yang seusianya.
Dia cantik dan baunya wangi sekali, hingga Sahroni harus mengeloninya beberapa kali sampai dia lemas tak berdaya. Namun saat dia akan melakukannya lagi, ternyata Nita itu berubah wujud menjadi seekor buaya yang siap menerkamnya. Kemudian dia pingsan. Tahu-tahu dia tidak sadarkan diri di tengah waduk itu. Setelah sadar, anaknya kemudian memaksa dirinya untuk segera berpakaian serta dipaksa pulang. Hingga saat itulah ia baru sadar jika telah menjadi seorang kakek yang memiliki banyak cucu. Padahal saat tidak sadar, seolah sedang berusia 17 tahun dan berstatus lajang. Sesepuh desa Pokoh Kidul, konon Sahroni nyaris tak terselamatkan. Ia sebenarnya sedang diincar menjadi teman arwah gadis bernama Nita. Wanita ini ternyata memilih gantung diri sebelum keluarganya melakukan transmigrasi karena menolak berpisah dengan sang kekasih. Jenazahnya ikut ditenggelamkan saat pembangunan waduk tersebut. Itulah cerita kisah nyata malam satu suro di Waduk Gajah Mungkur. Salam Jimadres, salam satu misteri. Au.